Keindahan alam akan selalu menggoda untuk disapa. Hijaunya rerumputan, rimbunnya dedaunan, dan sejuknya udara segar. Kebahagiaan jiwa seluas mata memandang. Seakan diri ini menjelma bagai burung yang terbang bebas di angkasa. (18 Juli 2020) menjadi hari yang luar biasa. Setelah berbulan-bulan menjauh dari kegiatan alam, hari ini tiba saatnya kita kembali bernostalgia. Rencana 1 minggu lalu akhirnya terlaksana juga. Kami merencanakan pendakian ke Gunung Bekel, yang masih satu rangkaian dengan Gunung Penanggungan. Hari ini saya tidak sendiri. Ada Hajid sebagai tour leader, duet Fardana dan adiknya, disusul Randi dan Mas Hermadi, Mas Basuki yang selalu bahagia, dan Mas Denny yang super semangat. Tepat pukul 6.00, kendaraan kami pacu menuju base camp Gunung Penanggungan Bekel yang ada di Jolotundo. Sekitar 1 jam melibas jalanan aspal, kami pun tiba di Jolotundo. Hari ini kita lagi di Jolotundo. Nah, hari ini pasukannya agak banyak nih. Setelah sedikit beristirahat, kami langsung menuju pos pendakian. Saya sempat salah pos. Saya kira posnya sama dengan pos loket menuju Petirtaan Jolotundo. Tapi ternyata pos pendakiannya masih ke atas sedikit. Dengan menyusuri beberapa anak tangga, kami pun tiba di pos pendakian. Pos pendakiannya sederhana, dan kondisinya masih sangat sepi. Apa mungkin karena kita datangnya kepagian? Jadi belum ada pendaki lain yang ikutan antri. Di pos ini, kita diwajibkan membayar Rp10.000 per orang. 10. Sementara saya sibuk menulis nama di buku registrasi, kawan-kawan yang lain sedang serius mendengarkan briefing dari pengelola kawasan. Beliau menjelaskan sekilas tentang jalur yang akan kami lewati. Sepertinya gunung ini tidak seramai tetangganya, yaitu Gunung Penanggungan. Tapi karena itu, saya jadi semakin penasaran, bagaimana sih keindahan dari Gunung Bekel ini? Kita barusan dari pos pendakian. Oke. Ada 8 personil sudah siap. Tadi ada sedikit pengarahan dari pengelola di sini karena ada banyak situs di Gunung Bekel ini. Kampung Tangguh Semeru. Yel-yel kami teriakan sebagai penyemangat. Pelang selamat datang berdiri kokoh di depan sana, seakan menyambut kedatangan kami. Di awal pendakian kami disambut dengan medan tanah berbatu. Ya, lumayan nanjak sih. Jalur perkenalan ini sungguh berhasil membuat kami ngos-ngosan di awal. Pendakian hari ini memang spesial dan beda dengan pendakian-pendakian sebelumnya. Pesertanya lebih banyak. Suasana jadi semakin asik dengan guyonan-guyonan yang muncul. Seperti senior saya satu ini. Beliau memang baru kali ini ikut naik gunung. Ya, dulu mungkin pernah sih. Tapi sudah 10 tahun lalu mungkin. Senior saya satu ini memang paling semangat dari awal. Puncaknya di mana, Mas? Di atas apa di bawah, Mas? Sekitar 1 jam trekking. Ini 1 jam lagi. 45 menit. 45 menit trekking. Vegetasi agak terbuka. Nafas sudah ngos-ngosan. Jalur yang kami lalui semakin lama semakin terjal. Kontur jalur dengan tanah berbatu selalu menemani langkah kami. Pemandangan di sisi jalur begitu indah. Andaikan saat itu malam hari, mungkin kelap-kelip lampu kota akan sangat terlihat jelas dari sini.
sekitar 1 jam trekking kita sampai di checkpoint. Ada pondok-pondokan di sini. Tanpa terasa 1 jam sudah kita lalui. Waktunya sedikit istirahat. Ngobrol-ngobrol sebentar, terus kita lanjut jalan lagi. Tujuan kita selanjutnya adalah sebuah candi yang dikenal dengan sebutan Candi Bayi. Sekitar 30 menit berjalan dari pondokan yang tadi, kita sudah sampai di Candi Bayi. Kita sampai di salah satu situs yang ada di kaki Gunung Penanggungan, yaitu Candi Bayi. Jadi di jalur Jolotundo ini ada beberapa candi-candi yang akan kita lewati dan akan kita temui di jalur menuju ke puncaknya. Di sepanjang jalur ini memang akan sering kita temui berbagai situs kuno. Peninggalan dari zaman Prabu Airlangga. Kebanyakan sih memang berupa bangunan candi. Sehat, kuat, semangat. Satu kata yang tidak boleh hilang dalam diri kita, yaitu semangat. Dalam mendaki gunung, menurut saya semangat dan mental sungguh menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Tak ada gunanya kekuatan fisik tanpa mental yang kokoh. Demikian juga mental yang kokoh tanpa persiapan fisik yang baik malah akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Yuk, persiapannya cok seminggu. Nah, itu. Jadi harus 1 bulan sebelumnya kita fisik lari siang, baru jalan. Kejak gunung, persiapannya cok rong dino seminggu ya. Terus supaya kita Tak saulan ta. iku sampean iku munggah kula musrembang sampean. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur yang kami lalui mulai berubah. Semak belukar menghadang di depan. Sepertinya jalur ini sempat tertutup beberapa waktu yang lalu. Sebagai informasi, sekitaran tahun kemarin saat musim kemarau melanda, gunung ini sempat terbakar. Jalur ini dulu gersang dan hanya tersisa pepohonan kering. Lewat sini dulu kosong vegetasinya. Jadi panas, sekarang lumayan, Sekarang ada rimbun. ada naungan. Tapi karena mungkin 3 bulan PSBB kemarin tertutup, akhirnya nggak ada yang lewat, vegetasinya tertutup lagi. Tapi corona ini ternyata punya manfaat untuk alam. Apa Alam itu? recovery lagi, Ya. tidak dijamah manusia, kembali ke fungsinya semula. Saat ini vegetasi di sekitar kembali rimbun. Kondisi kurang normal yang sempat menyerang kemarin berdampak pada penutupan jalur di beberapa gunung, termasuk kawasan ini. Dalam setiap musibah, pasti ada kebaikan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Saat kawasan ini ditutup, alam menjalani recovery, sehingga sekarang bisa kembali normal kembali. Tanpa terasa, kami tiba di pos berikutnya. Pos Candi Putri. Candi Putri. Sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan. Lokasi ini sangat cocok digunakan untuk ngecamp. Buat kalian yang pengen foto-foto di sini, silakan saja. Tapi tetap ingat, jangan sampai menginjak bangunan candinya. Sayang sekali kan kalau sampai rusak karena ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tanpa berlama-lama, kami pun melanjutkan perjalanan. Terik matahari semakin membakar kulit. Vegetasi semakin terbuka. Di depan kami terlihat percabangan jalur. Setelah di Candi Putri tadi kita ketemu sekarang dengan Candi Pura. Jadi di jalur Penanggungan Bekel ini emang banyak sekali kita menemui situs-situs candi. Dari Candi Bayi, Candi Putri, sekarang Candi Pura. Setelah ini ada percabangan jalur yang ke arah sana akan menuju ke Penanggungan, dan yang di belakang itu mengarah ke Gunung Bekel. Bangunan candi ini sudah tidak utuh lagi. Wajar saja, bangunan candi ini memang sudah ada sejak kurang lebih abad ke-9. Perjalanan kami lanjutkan, seakan menghiraukan teriknya sang surya yang semakin tak bersahabat.
Jalan landai. Dari sini kita turun sedikit. Setelah turun sedikit, di sana ada bendera. Kita naik ke puncak di sana. 3 jam berlalu tanpa hambatan. Langkah kami sudah sampai di punggungan gunung terakhir. Dari sini, jalur semakin curam. Jadi setelah kita tadi turun dari punggungan yang sebelah sana, kita berganti ke punggungan yang satunya lagi. Dari punggungan ini kita naik lagi ke atas, sudah langsung menuju ke puncak Gunung Bekel. Dan Kuota sendiri ya mahal. Oke, semangat Mas Denny. kita lanjut lagi ngelewatin Candi Naga langsung ke puncak Bekel. Ya, Oke, kira-kira 1 jam lagi. ya, Di belakang kami, tampak menjulang, berdiri dengan gagahnya, puncak Pawitra Gunung Penanggungan. Lokasi puncak Bekel memang bersebelahan dengan puncak Pawitra Gunung Penanggungan. Kita berhenti di tengah-tengah jalur. Ada beberapa teman-teman yang kakinya kram karena dari saat kita pindah punggungan tadi, jalur yang kita lewati semakin curam. Nafas-nafas jahat sudah keluar kayaknya. Nampaknya tenaga kami sudah mulai banyak terkuras. kram. Tenaga boleh terkuras, asalkan mental harus tetap terjaga. Selalu tertanam dalam jiwa bahwa puncak gunung akan mampu kucapai. Santai Mas. Siang itu saya berada di posisi sweeper, posisi penutup paling akhir, yang harus terus memberi semangat kepada seluruh rekan-rekan yang ada di barisan belakang. Kita silang sudah sini. Dengan sisa-sisa tenaga, kami pun akhirnya tiba di puncak Gunung Bekel. Puncak Jit. Puncak apa Jit? Kan belani coba. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Gunung Bekel. Tepat di 1238 mdpl. Tapi menurut saya kesan pertama di gunung ini walaupun tingginya 1200, tapi bagi yang mau ke sini harus persiapan fisik karena sudut elevasinya atau jalur yang kita lewati lumayan curam. Bukan termasuk Rute lain mungkin. jalur yang bisa kita gampangkan. Entah mengapa, setiap berhasil mencapai puncak gunung, ada rasa haru di hati ini. Nasionalisme dan semangat juang cinta tanah air yang tertanam dalam jiwa seakan mendidih dalam darah. Tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Dalam setiap kesulitan, pasti ada kebahagiaan yang akan kita raih. Mas Denny, kira-kira kalau besok diajak sini lagi mau enggak Mas? Touring aja. bila perlu saya bawa MTB turun. Pesan-pesan Mas, yang mau ke sini kira-kira apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan kalau untuk pemula-pemula sih Pamit sama istri, Mas. Perjalanan hari ini begitu berkesan. Canda tawa bersama sahabat selalu mewarnai perjalanan dari awal sampai akhirnya pun kami semua tiba di puncak. Kampung Tangguh Semeru. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.